Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Saudara-saudara mahasiswa baru Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Kediri yang berbahagia, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat untuk memulai proses kegiatan akademik di YIN Kediri ini. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan sekilas tentang Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Kediri. Jadi di YIN ini ada beberapa fakultas, salah satunya adalah Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Kediri. Fakultas Usuluddin itu keberadaannya sudah sangat lama, karena sejak tahun 64 ketika ada Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya yang bertempat di Kediri, maka sejak saat itu Fakultas Usuluddin di Kediri itu sudah ada. Tapi dalam perkembangannya pada tahun 97 kemudian Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Ampel yang di Kediri itu kemudian menjadi otonom, menjadi STAIN Kediri, lalu kemudian pada tahun 2018 menjadi YIN Kediri. Nah, sejak tahun 2018 itu kita punya nama Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Kediri. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di fakultas ini terdapat 7 program studi. Pertama adalah program studi agama-agama yang disingkat dengan SAA, kemudian program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, IAT, kemudian program studi ilmu hadis, program studi tasawuf psikoterapi, program studi sosiologi agama, dan program studi psikologi Islam, dan kemudian program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Fakultas Usuluddin ini mengembangkan 2 ilmu. Yang pertama ilmu agama dan yang kedua adalah ilmu sosial. Dalam sajian kurikulum secara umum di fakultas ini dibagi menjadi 3 tingkat, ada kurikulum institusi, ada kurikulum fakultas, lalu ada kurikulum program studi. Jadi kurikulum itu dibedakan menjadi 3 tingkat, institusi, kemudian fakultas, kemudian program studi. Selengkapnya mengenai kurikulum ini dijelaskan oleh program studi masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Fakultas Usuluddin dan Dakwah mengemban misi integrasi. Jadi mahasiswa yang belajar di fakultas ini diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu-ilmu agama yang dipelajari, juga ilmu-ilmu sosial yang dipelajari. Ada program studi itu yang tekanan ilmu agamanya lebih dominan, ada program studi yang tekanan ilmu sosialnya lebih dominan. Tetapi kedua atau kesemua program studi tadi diharapkan mahasiswanya mampu melakukan integrasi antara ilmu agama yang dipelajari dengan ilmu sosial yang dipelajari. Integrasi ini sebenarnya bukan hal baru, karena sejak dulu integrasi ini telah diamanatkan. Kenapa kita perlu melakukan integrasi keilmuan yang kita pelajari? Pertama-tama, kita itu dituntut agar dapat memahami ilmu agama itu secara komprehensif dengan berbagai pendekatan atau berbagai sisi. Di sisi yang lain, di bagian yang lain, kita dituntut agar mampu menghubungkan ilmu yang kita pelajari, yaitu ilmu agama tadi, dihubungkan dengan
realitas nyata dalam kehidupan masyarakat. Jadi agar ilmu yang kita pelajari itu dapat dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat, dapat memenuhi kebutuhan untuk memecahkan masalah di masyarakat, maka integrasi ilmu itu penting. Oleh karena itu, belajar apapun prodinya, kita berharap agar mahasiswa mampu menghubungkan antara ilmu agama yang dipelajari dengan ilmu sosial atau pendekatan-pendekatan sosial yang dikaji. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, karena kalau kita itu belajar, kalau kita itu mengkaji ilmu, tentu saja kita dimuliakan oleh Allah. Karena itu kami sangat berharap mahasiswa baru ini punya semangat niat thalabul ilmi yang kuat, mencari ilmu karena Allah. Nah, itu insya Allah nanti hidupnya akan mulia. Saudara-saudara sekalian, berikutnya di dalam sejarahnya Fakultas Usuluddin, tadi sudah saya sampaikan ada misi integrasi. Misi integrasi itu sejalan dengan misi pemahaman agama sekaligus misi dakwah. Jadi memahami agama itu bukan sekedar untuk diri kita, tapi kita maksudkan agar untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Kuliah ini bukan sekedar untuk menumpuk pengetahuan, itu penting. Kita harus memahami konsep macam-macam, itu penting. Tapi juga penting bahwa kuliah ini dalam rangka agar kita punya kontribusi dalam masyarakat yang disebut dengan dakwah. Dakwah itu kita mampu memberikan kontribusi untuk perubahan masyarakat berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Nah, itulah dakwah. Hakikat dakwah itu melakukan perubahan di masyarakat. Nah, kita belajar ini punya tujuan, kita paham ilmu, nanti pada saatnya kita dapat mempraktekkan ilmu kita di masyarakat. Oleh karena itu saya pesan agar dalam perkuliahan itu perhatikan satu, dalami konsep-konsep teori-teori yang diajarkan di perkuliahan. Kemudian pada saat yang sama renungkan bagaimana cara menghubungkan konsep yang Anda pelajari itu dengan kehidupan nyata. Jadi Anda harus sering-sering untuk mengambil contoh kasus. Ya, nanti di perkuliahan itu juga ada metode-metode praktek di mana dosen menyuruh mahasiswa untuk mempraktekkan teori yang dipelajari ke dalam kehidupan nyata. Tapi jika nanti ada sebagian tema itu Anda tidak diwajibkan, nah nanti Anda juga berusaha untuk mengkontekstualisasikan teori yang saudara kaji dengan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, harapannya saudara memiliki keterampilan-keterampilan praktis yang nanti dapat Anda gunakan ketika Anda sudah selesai kuliah nanti. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir saya ingin menyampaikan, ada satu kecakapan yang kita sebut dengan kecakapan berpikir kompleks, yaitu higher order of thinking. Ini yang pengembangan sikap, pengembangan karakter. Jadi masing-masing dari mahasiswa prodi apapun itu diharapkan memiliki kecakapan berpikir kompleks. Artinya mahasiswa mampu memecahkan persoalan-persoalan yang rumit. Kalau masih SMA mungkin persoalan yang dihadapi tidak terlalu rumit ya. Tapi kalau sudah kuliah mungkin nanti Anda akan menghadapi persoalan-persoalan yang rumit, yang Anda mikir itu pusing. Masalah kompleks sekali, ini bagaimana pemecahannya? Nah, kuliah itu antara lain bertujuan untuk membentuk agar Anda memiliki kemampuan berpikir kompleks, mampu memahami persoalan yang rumit, mampu memecahkan persoalan-persoalan yang rumit.
Itulah yang disebut dengan higher order of thinking. Kita ini ke depan itu belum tahu kita itu nanti akan menjadi apa. Karena nasib orang kan belum dapat diketahui. Jadi situasi, kondisi ke depan itu mungkin dapat kita prediksi, tapi kita tidak tahu persis kita nanti akan hidup di mana, menghadapi situasi seperti apa. Nah, kalau masing-masing Anda itu mempunyai kemampuan berpikir kompleks tadi itu, maka insya Allah nanti Anda akan survive dalam kondisi yang seperti apapun. Karena Anda mampu mudah beradaptasi, mudah untuk penyesuaian diri terhadap lingkungan baru, situasi yang Anda hadapi. Karena Anda telah memiliki kecakapan berpikir kompleks tadi. Saya kira itu sedikit tentang Fakultas Usuluddin dan sedikit tentang apa yang harus Anda persiapkan ketika nanti Anda sudah memulai kuliah. Intinya tetap semangat, selalu berdoa, berusaha, belajar semaksimal mungkin, bahwa satu-satunya niat adalah belajar agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang manfaat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.